lumayan gede-gede. Jadi sahabat Nusantara, pada saat ularnya itu sudah dimatikan, nanti di open dulu ya, di open. Ini dia opennya. Ini kotak 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada sekitar 8 open. Jadi ular itu nanti di open, dari satu open itu menampung kurang lebih sekitar 60 kilo ya. Nah, ditaruh di dalam open untuk mengurangi kadar air kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, setelah itu, setelah di open baru dijemur di bawah terik matahari. Tujuannya di open itu sendiri supaya cepat mengering dan kadar airnya berkurang sehingga tidak membusuk. Nah, sahabat Nusantara, di tangan saya ini adalah ular air payau ya, atau biasa kita mengenal dengan bahasa kampungnya itu ular kadut. Nah, ini diameternya adalah atau panjangnya kurang lebih sekitar kelasan 14 cm. Nah, harganya berapa untuk satu ekornya? Ini biasanya kalau lagi mahal atau lagi banyak peminat, semakin tinggi bisa kurang lebih sekitar 70.000 satu ekornya. Tapi pada saat peminatnya turun atau tidak banyak, itu hanya kurang lebih Rp30.000 dari satu ekornya. Bahkan ada juga yang memiliki lebar sampai dengan kisaran 19 sampai 20 cm. Ingin tahu keunikan dari kota serta desa Kertasura seperti apa? Datangi bersama saya, Harban. Nah, kalau untuk ular sawah yang satu ini kan kategorinya, ini berapa senti nih Pak? 80 panjang, 80 lebar 14 cm ya. Biasanya harga berapa nih Pak? Ya nggak tahu sih, nggak tentu, kadang-kadang lebih murah, ada yang mahal, tergantung yang di atasnya. Oh gitu ya, tergantung Ya, pasaran di atas ya. pasaran yang di atasnya lagi bagus ya saya ke bawahnya nambah ya. Kalau untuk kulit ular sampai paling besar berapa senti Pak? 19 cm ya. Panjang kan 1 meter Pak. Oh, panjang 1 meter ya. Agak lebih minimal, lebih ya masuknya segitu 1 meter. Oke. Cuman 1 meter kan ada ukuran, ada yang 15 panjang. Emang panjang 1 meter tapi lebar kan cuma 15. Tapi intinya yang paling penting di sini bukan ular berbisa ya Pak? Kalau saya sih khusus, ya ada lagi yang ularnya khusus berbisa, ada lagi. Cuman itu makan kadang-kadang bosnya yang beli ini. Kadang-kadang itu kan ada yang dari apa ya istilahnya izin lah dari Menteri Kehutanan atau apa. Jadi kalau ular yang nggak berbisa makan udah biasa gitu ya, nggak membahayakan yang kerja. Satu kayak gitu, kedua nggak pakai izinnya. Siapa yang mau ngizin ini, malah disuruh cari siapa yang larang ini. Iya. Kalau orang yang larang ini suruh kemari orangnya. Enggak. Kalau menterinya juga kan istilahnya kan tahu nggak ini malah mau suruh diambilin sama ketambak. Iya biar itu ya, biar nggak ngerusak. Nah kan ini kan makanannya kan ikan. Ikan. Kalau biasanya di balong-balong kan? Ya ini kan kalau di air asin kan makanya jair atau bandeng. Oh iya sih. Kalau di air tawar kan ikan mujair sama ikan gabus atau apa kayak gitu. Iya yang dimakan ini. Hama ibaratnya ya Pak. Kalau ini mah istilahnya kagak ada perkembangbiakan. Malah makin banyak sampai ganti profesi dari saya turun ke nantinya ke anak saya, barangkali ada yang nerusin. Iya. Namanya rezeki hidup Pak ya. Contohnya saya aja. Saya kan dari taruhlah dari SD saya ngikut-ngikut ke bapak. Nah, terus pas kalau itu kan ular air ya. Air tawar sama air payau. Ular air tawar sama payau. Air payau ya. Banyak ya Pak. Ini biasanya satu karung berapa kilo ini Pak? Ini 20 atau 21. 20 sampai 21 kilo ya. Tergantung kering atau muatannya, kadang-kadang muatan padat atau longgar gitu. Per kilonya kena berapa Pak? Ya sekarang lagi kagak ada harga sih, tahu biasanya kan sampai 50, sekarang kan cuma 30 juga. Sekilo itu? Iya, sekilo 50. Tapi kering ya, udah kering begini ya. Oke. Lagi tahu lagi ya, kenapa nggak bisa. Kalau yang ini kan agak gede nih Pak. Itu kan yang gede kan bikin kulit. Oh, bikin kulit ya. Buat sabuk Pak ya paling ya. Ya nggak tahu sih ke disitunya mah. Saya makan. Yang penting bikin kulit ya. Faktor utama pertama awal, proses awal. Oke. Kan itu kan proses kedua kan Pemasakannya. Proses ketiga kan bikin tas atau dompet, terserah yang bikinnya. Oke. Kalau saya sih ke atas nggak tahu. Yang penting nyiapin bahan dasar ya. Bahan dasar proses. Banyak sekali. Dan ini nih sahabat Nusantara, kebetulan saya beruntung ya, walaupun suasananya di sini habis Lebaran, jadi pekerja pengrajin
kulit ular ini sedang libur lebaran nih. Tapi masih ada ular-ularnya nih. Ularnya masih hidup ya. Siap untuk segera diolah pastinya. Tuh lihat, masih hidup ya. Ada yang lereng-lereng. Berani nggak megang? Kalau saya sih untuk megang agak takut. Banyak. Dan alasan Pak Tosin ini untuk mengolah hanya ular-ular biasa atau ular sawah, baik itu air tawar serta air payau, adalah supaya pekerjaannya ini aman, karena tidak semua pekerja yang ngikut kerja sama beliau itu tidak semuanya awas mana ular berbisa mana yang tidak. Jangan dilepas. Kecil itu mah. Jangan dilepas ya. Ini dia. Hidup itu. Ini masih hidup ya posisinya. Karena pekerja kan sorry. Pada saat hari raya Idul Fitri libur. Jadi ularnya ini masih dipersiapkan untuk diolah. Itu ada yang gede tuh, Bang. Sebelah sana tuh. Tuh, ya, gede tuh. Kecil itu yang gede. Us. Ini gede ya. Agak lorong tapi ya. Duduk. Gede gue, dia, gede gue. Tadi kepalanya pada nongol, sekarang ngilang. Aduh, bisa. Ada lagi pesta panen. Pesta panen ya? Iya kan, ya katanya nyari kan petani. Sawahnya lagi nggak panen kan mau nyari apa lagi? Ya udah ambil setruman. Berarti biasa paling rame itu bulan Januari, Februari ya Pak? Januari, Februari sampai Maret. Kadang-kadang April juga masih ada, tergantung lagi. Oh. Itu per rame-ramenya itu biasanya dapat berapa kintal Pak? Biasanya kan dipatoknya bawaan mobil aja. Bawaan mobil? 2 ton ke bawah. Mobilnya. Yang penting muat satu mobil gitu ya? Jadi kan kalau banyak kan takut rusak. Iya sih. Ntar bermati ya? Ya bukannya masalah mati sih, emang disengaja disuruh mati. Tapi kan busuk. Iya. Banyak kebuang. Kebanyakan mati semua, nggak dikerjain kan rusak. Berarti mendingan kalau udah dapat masih hidup taruh di kolam sini. Istilahnya saya kan kalau lagi musim ramai barang sesuai dengan yang kerja aja. Biar ditaruh di situ di tempat, saya pulang dulu gampang berangkat lah. Kayak gitu. Karena masih di tempat kan masih hidup. Iya sih. Kalau udah di saya kan disangkanya kan mati semua. Nah enggak dikerjain, rusak. Iya ya. Buang. Januari, Februari, Maret sampai April. April ya. Itu banyak ya. 4 bulan itu masih banyak. Kalau bulan lainnya nggak terlalu banyak ya Pak? Nggak terlalu banyak. Tapi ada. Kadang kan gejalanya kan panen. Kan orangnya kan kalau lagi musim panen kan nggak ngurusin cari ular. Itu padi, motong padi. Iya. Cari padi dulu buat makan katanya. Kalau udah punya padi makan enak katanya bos. Tinggal nyari buat jajan kan. Iya. Jadi dia nggak selalu ular dia ya? Enggak, iya. Emang saya kan ini mah orang petani. Ular sawah. Ya kalau lagi musim ngerjain sawah ya udah ditinggal dulu. Sawahnya udah selesai, habis nandur, habis apa, ya udah kagak ada lagi lain lagi. Tinggal nunggu panen ya udah nyari ini. Oke. Kalau dari pembahasan obrolan sederhana saya dengan Pak Tosin ini, ternyata Pak Tosin ini mengambil ular-ularnya itu dari petani-petani ya. Petani yang mencari ular itu dari kawasan pesisir wilayah barat. Misalnya dimulai dari Bekasi, Karawang, juga Subang. Nah, untuk pengambilannya ini sendiri itu tergantung. Misalnya jika musim ramai itu biasanya Pak Tosin
mengambil ularnya itu sekitar kurang lebih 2 hari sekali. 2 hari sekali mereka sudah mengumpulkan dan diserahkan dalam posisi hidup pastinya ya, supaya tidak mati. Tapi pada saat sudah diterima sama Pak Tosinya sendiri, nanti ularnya itu akan mati dalam perjalanan, jadi masih tetap bisa berguna dan tidak busuk. Tapi kalau misalnya suasananya sepi, bisa 4 hari sekali baru diambil dari para petani untuk dikumpulkan ke Pak Tosinya itu sendiri. Unik. Ini ular lah ya, kalau masih hidup saya pasti lari.